Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam beserta seluruh teman-teman saya dari Pendidikan Kimia 6P yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 atau kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik atau bisa juga disebut dengan sonikasi. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Lading Hikmah Cimatarsari, NIM 190806029, dan rekan saya Lutfi Sahita Dewi, NIM 190807337. Mari simak videonya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas mengenai ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik, kami akan mengingatkan kembali terkait pengertian dari ekstraksi. Jadi, ekstraksi adalah suatu proses penyaringan senyawa kimia dari dalam sel bahan alam dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Nantinya, dari proses ini akan didapatkan sediaan kental yang disebut dengan ekstrak. Nah, ekstraksi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penetrasi pelarut ke dalam sel, tahap disolusi pelarut ke dalam sel, dan tahap difusi bahan yang diekstrak keluar dari sel. Selanjutnya yaitu pengertian dari ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik atau bisa disebut juga dengan sonikasi. Sonikasi adalah pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk menggerakkan partikel yang berada dalam suatu sampel dengan menggunakan gelombang ultrason. Ekstraksi ultrasonik termasuk ke dalam metode ekstraksi berbantuan ultrasonik. Ultrason adalah gelombang suara dengan frekuensi lebih tinggi dari jangkauan suara manusia, yaitu sekitar 20 kHz sampai 10 MHz. Metode ekstraksi ini digunakan untuk mendapatkan kadar antioksidan yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan bantuan ultrasonik, proses ekstraksi senyawa organik pada tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung lebih cepat. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran ultrasonik sehingga kandungan yang ada di dalamnya dapat keluar dengan mudah. Kemudian selanjutnya yaitu ada proses ekstraksi ultrasonik. Proses ekstraksi secara umum itu dapat dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi, reflux, ekstraksi dengan alat soklet, digesti, dan infusa. Ekstraksi yang konvensional itu memiliki kelemahan, yaitu dia membutuhkan waktu yang sangat lama dan suhu ekstraksi yang tinggi, dengan hasil ekstrak rendah namun konsumsi energinya tetap tinggi. Sedangkan ekstraksi dengan gelombang ultrasonik itu merupakan metode ekstraksi yang sangat efektif dan efisien. Efek mekanik dari gelombang ultrasonik yang ditimbulkan akan meningkatkan penetrasi dari cairan menuju ke dinding membran sel, mendukung pelepasan komponen sel dan meningkatkan transfer massa. Bisa teman-teman cermati dalam gambar berikut. Nah, untuk prinsip kerja dari ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik ini, yaitu dengan meningkatkan transfer massa yang disebabkan oleh naiknya penetrasi pelarut ke dalam jaringan tumbuhan melalui efek kapiler. Gelembung kavitasi akan terbentuk pada dinding sel tanaman akibat adanya gelombang ultrasonik. Gelembung kavitasi akan terpecah disebabkan oleh tipisnya bagian kelenjar sel tumbuhan yang dapat mudah rusak oleh sonikasi. Efek dari pecahnya gelembung kavitasi ini dapat mengakibatkan peningkatan pori-pori dinding sel sehingga matriks bahan menjadi lebih mudah untuk keluar dari dinding sel. Pada ekstraksi ultrasonik, medium yang dilewati akan mengalami getaran. Getaran yang diberikan gelombang ultrasonik akan memberikan pengadukan yang intensif terhadap proses ekstraksi. Nah, proses pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut sehingga akan mempercepat proses ekstraksi. Nah, di sini sebenarnya kami mencantumkan contoh video dari proses ekstraksi gelombang ultrasonik ya teman-teman. Cuman di dalam laptop saya ini tidak bisa diputar, tidak mendukung perangkatnya. Nanti teman-teman bisa membukanya melalui PPT yang sudah kami share. Nah, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Sahita Dewi. Kepadanya saya persilakan.
Yang selanjutnya yaitu instrumen. Nah, pada ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik dilakukan dengan sonotrode dan tangki reaksi kaca. Lapisan mantel ganda dari reaktor memungkinkan kontrol suhu ekstraksi dengan sistem pendingin yang memanfaatkan sirkulasi air. Transducer terhubung ke tanduk. Terdapat pula penguat atau booster. Nah, sonotrode ini ditenggelamkan ke tengah cairan sampel. Nah, seperti gambar yang telah disajikan di sampingnya ini. Nah, kemudian inlet yang berisi air dan bahan yang akan diekstraksi berada di dalam gelas beker besar. Pipa-pipa membawa aliran dari gelas beker berisi inlet ke pompa. Kemudian selanjutnya ke tabung sonikasi dengan aliran yang menaik. Tabung sonikasi khusus dipasang ke sonotrode. Selanjutnya, aliran keluar dari tabung sonikasi menuju gelas beker outlet. Vibrasi yang dikeluarkan transducer biasanya terlalu rendah untuk penggunaan praktikal, sehingga dibutuhkan pembesaran atau penambahan kekuatan dari gerakan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan tanduk yang merupakan elemen resonansi. Adapun cara kerja ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik, yang pertama, sampel dikumpulkan dan dilakukan sortasi. Selanjutnya, sampel dihancurkan, lalu ditambahkan pelarut dan dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian dinyalakan ultrasonik, generator, dan kondensor, lalu ekstraksi dapat dilakukan. Nah, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi ini harus mempunyai volume yang cukup untuk merendam matriks bahan agar proses pengeluaran zat terlarut berjalan optimal. Volumenya juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan terhambatnya transfer energi gelombang akibat diserap oleh pelarut sebelum hingga ke matrik bahan. Di sini ada gambar kavitasi ultrasonik. Nah, di dalam kavitasi ultrasonik ini terdapat gambar lembah dan puncak. Nah, itu merupakan gelombang suara yang merambat di dalam medium pelarut yang akan digunakan. Kemudian ada juga gambar gelembung besar dan kecil ini. Nah, gelembung-gelembung tersebut merupakan gelembung-gelembung yang terbentuk dalam ekstraksi yang berbantu dengan gelombang ultrasonik. Nah, gelembung-gelembung yang kecil dapat membesar ketika ia mencapai volume yang mana ia tidak dapat menyerap energi lagi, sehingga gelembung menjadi keras, besar, lalu pecah. Ketika pecah, inilah dia akan mengeluarkan tenaga yang besar. Tenaga inilah yang digunakan pada proses ekstraksi ultrasonik untuk menghasilkan ekstrak. Selanjutnya ada penggunaan ekstraksi ultrasonik. Di sini ada 3 penggunaan. Yang pertama, ekstraksi ultrasonik digunakan dalam makanan, suplemen gizi, dan industri farmasi untuk melepaskan senyawa bioaktif seperti vitamin, polifenol, polisakarida, cannabinoids, dan fitokimia lainnya dari tumbuhan. Kemudian yang kedua dalam bidang biologi, sonikasi dapat digunakan untuk mengganggu membran sel dan melepaskan konten seluler dari sel tersebut. Kemudian yang ketiga, proses sonikasi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kosmetik, pengerjaan logam, perawatan kayu, pestisida, dan bahan bakar atau produk kayu, dan sebagainya. Dalam ekstraksi ultrasonik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya antara lain hasilnya yang tinggi, kualitasnya unggul, prosesnya yang cepat, kompatibel dengan pelarut apapun, proses mudah dan aman untuk beroperasi, ramah lingkungan, ekstrak yang dihasilkan bagus, tingkat rendemen yang dia dapat akan lebih tinggi.
Sedangkan kekurangannya, harga alatnya terlalu mahal, perlu teknisi yang kompeten dalam penggunaannya. Ukuran partikelnya juga menurun. Di sini ada contoh ekstraksi ultrasonik. Yang pertama, dapat dilihat diagram alir proses ekstraksi oleoresin jahe. Nah, yang kedua ada gambar skema peralatan proses ekstraksi ultrasoniknya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat diagram alirnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengakses video ekstraksi ultrasonik. Di sini kami siapkan 2 channel. Silahkan dikunjungi linknya dan dilihat videonya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1 yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.